Salam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini yang saya singkat dengan satu bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu saksi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal mendasar menjadi saksi adalah kita harus mengenal dengan benar siapa yang hendak kita saksikan, agar kesaksian kita tidak salah. Dan berbicara saksi, ada banyak orang Kristen pandai bersaksi, tetapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi. Menjadi saksi bukan dengan perkataan semata, saudara-saudara, tetapi harus melalui kehidupan kita secara nyata. Jadi orang lain dapat melihat kehidupan Kristen itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ucapan dan perbuatan kita selaras. Tidak ada perbedaan, dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Saksi tidak sama dengan reporter, saudara-saudara. Reporter memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Sedangkan tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat, didengar, dan dirasakannya secara pribadi. Bukan menceritakan pengalaman-pengalaman orang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang begitu rusak, orang percaya dituntut untuk tetap memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah cara untuk kita bisa menjadi saksi yang benar. Jangan sampai kita yang sudah menyandang status anak-anak Tuhan punya cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun kebenaran firman Tuhan. Bila perbuatan dan tingkah laku kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia, mustahil, saudara-saudara, kita dapat menjadi saksi Kristus yang benar. Sebaliknya, kita malah akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita diselamatkan Tuhan dengan satu tujuan, supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan dan menjadi saksinya yang baik. Untuk menjadi saksi Kristus, tidak ada jalan lain selain harus berani membuang segala sesuatu yang lama dalam hidup ini. Walaupun mungkin yang lama itu menyenangkan daging. Inilah harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Jadi kita harus berani bertindak untuk membereskan semua yang tidak berkenan pada Tuhan, tanpa terkecuali. Dan kembali kepada prinsip Alkitab yang sering dikatakan oleh Martin Luther, back to the Bible. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca Matius 5 yang ke-16 berkata,
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Membuang segala hal yang disukai bukan perkara yang gampang. Tetapi bila kasih Kristus telah sepenuhnya menguasai hidup kita melalui Roh Kudus, tidak ada persoalan seberat apapun yang dapat menghalangi kita untuk maju bersama Kristus Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul agar mereka memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, saudara-saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi melalui sapaan ini kita mendapat satu pesan, dua pesan, saudara-saudara, dua pesan. Yang pertama, untuk menjadi saksi Kristus, kita harus menerima Roh Kudus dalam hidup ini. Tanpa Roh Kudus mustahil kita bisa menjadi saksi Kristus. Dan kedua, kita diajak untuk bersaksi terlebih dahulu di Yerusalem. Artinya, bersaksilah terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga, baru kepada sesama non-Kristen, dan sampai ujung bumi. Tanpa kita terlebih dahulu bersaksi di tengah-tengah keluarga, mustahil kita bisa menjadi saksi ataupun bersaksi buat orang lain. Saudara yang terkasih, ingatlah, tanpa memiliki kesaksian hidup, kita hanya akan menjadi batu sandungan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang pada saat ini melalui media YouTube ini, Tuhan, yang mengajak kami untuk menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana saksi Kristus? Tuhan Yesus yang baik, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun berada. Izinkan Tuhan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena Engkaulah Allah kami yang maha dahsyat, yang mampu menyelesaikan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Begitu juga Tuhan Yesus, buat setiap pendengar yang belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan Bapa, sesuai talenta yang ada dalam diri mereka. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh yang sepadan ya Bapa, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, kami juga berdoa, hamba juga berdoa Tuhan, untuk situasi COVID-19 yang tetap masih menjadi ancaman bagi banyak orang. Hamba memohon Tuhan, mari Engkau lenyapkan COVID-19 dari muka bumi ini, dan Engkau berikan juga pengharapan bagi setiap orang Kristen, sehingga tetap berdiri di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.